Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya akan coba mempresentasikan tugas video kepemimpinan pendidikan oleh dosen Ustazah Khairiyah Sebayang MPDI. Baik, ini adalah tugas mata kuliah kepemimpinan pendidikan oleh Ustazah Khairiyah Sebayang MPDI, yang mana pada kesempatan kali ini membahas tentang gaya kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan itu ada tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama partisipatif, kedua otokratif, dan yang ketiga transformasional. Insyaallah kita bahas ketiga-tiganya ini dengan singkat. Yang pertama adalah partisipatif. Apa itu gaya kepemimpinan partisipatif? Yaitu persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahannya melalui konsultasi sebelum membuat keputusan. Dari Bas 1950 dan Zhang tahun 2005. Artinya kepemimpinan partisipatif ini dia tidak mau langsung membuat satu keputusan, namun dia akan membawa ataupun dia akan mencoba konsul dengan bawahannya ketika mau membuat ataupun menjatuhkan satu keputusan. Contoh dalam dunia pendidikan itu biasanya ada kurikulum, ada kesiswaan. Nah, kepemimpinan partisipatif ini ketika ada satu permasalahan yang harus diputuskan, dia tidak akan mau langsung memutuskan. Dia pasti membawa kurikulum ataupun kesiswaan untuk memutuskan satu permasalahan tersebut. Kemudian ciri-ciri daripada kepemimpinan partisipatif itu ialah budaya diskusi terbuka dan jujur. Nah, kepemimpinan ini lebih cenderung ketika mau membuat keputusan ataupun satu permasalahan itu, menyelesaikan satu permasalahan, dia lebih berdiskusi terbuka, baik itu terhadap kurikulum ataupun terhadap kesiswaan ataupun terhadap guru-guru yang lain. Yang penting ciri pertama itu ialah dia pasti diskusi. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kepercayaan ini untuk bawahannya, agar bawahannya itu lebih mau mengeluarkan ide-idenya ataupun lebih mau mengeluarkan saran-sarannya. Nah, ini dia ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. Kemudian ciri-ciri yang ketiga ialah penekanan pada moralitas dan nilai-nilai. Kemudian karakter dari kepemimpinan partisipatif ini, dia komunikatif, sudah jelas berkomunikasi dengan bawahannya, tak mau mengambil, tak mau berkomunikasi sembarangan, pasti berkomunikasi baik dengan bawahannya. Kemudian bijaksana dalam artian sebelum dia memutuskan, dia terlebih dahulu menimbang apa saja masukan dari bawahan-bawahannya. Kemudian dia open minded ini dia menerima dengan legowo, menerima dengan lapang dada ketika bawahannya memberikan saran kepada pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemimpin otokratis, yaitu tipe pemimpin yang dalam proses pemimpinnya sangat bergantung pada dirinya sendiri, ataupun dalam bahasa kasarnya ini pemimpin yang egois. Dia hanya mementingkan, ya kalau dia pemimpin ya udah dia aja gitu. Tak mau dia dengan yang lain itu, tak mau dia mendengarkan bawahannya.
Adapun ciri-ciri daripada kepemimpinan ini berada di satu tangan pemimpin. Artinya dia aja gitu. Bawahan-bawahan itu kayak nggak dianggap aja gitu. Kemudian menerapkan kontrol, mengawasi bawahannya dan ketat. Selalu dikontrol, selalu diawasi dengan ketat. Istilahnya itu ibarat sekarang seperti kita tuh dikekang, tak bisa bergerak kemana-mana. Kemudian yang ketiga, pekerjaan sangat terstruktur dan kaku. Pekerjaan itu terstruktur, memang terstruktur. Kemudian karakter dari kepemimpinan ini ialah memandang kepentingan bawahan kurang penting dibandingkan organisasi. Jadi apapun itu yang namanya bawahannya seperti kalau dalam dunia pendidikan, kurikulum dan kesiswaan itu nggak pala peduli dia. Yang dia pentingkan itu ya startup dengan dia gitu, sama-sama kepemimpinan ataupun dalam ibarat dalam dunia pendidikan itu sama kepala sekolah aja gitu. Kalau sama kepala sekolah tukar pikiran dia mau. Nah, yang kedua, menempatkan tuntutan tinggi pada bawahannya. Dia menuntut terus, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ini nih kepemimpinan yang ini. Lalu yang ketiga ialah tidak menerima masukan dari bawahannya. Nah, apapun masukan dari bawahannya itu dia tidak mau menerima. Karakter dari kepemimpinan yang satu ini seperti itu. Bahasa kasarnya, pemimpin yang seperti ini pemimpin yang egois itu. Kemudian yang terakhir ialah transformasional. Kepemimpinan transformasional ini ialah kepemimpinan kontemporer, mencoba menimbulkan kesadaran bawahannya dengan mengarahkannya kepada cita-cita dan nilai moral yang tinggi. Artinya dia itu mentransfor apa yang ada di dalam pemimpin itu kepada bawahannya dengan mengarahkannya kepada hal-hal yang positif begitu. Contoh seperti saya pemimpin nih, kalian jangan hanya bisa menjadi seperti ini, kalian harus lebih baik daripada sekarang. Kalau bisa kalian ke depannya di tempat lain kalian harus menjadi seorang pemimpin, kalian harus menjadi kepala sekolah. Kalau guru biasa hanya guru mengajar aja, kalian harus bisa menjadi kurikulum, kalian harus bisa menjadi kesiswaan. Ini dia yang namanya kepemimpinan transformasional. Kemudian ciri-ciri daripada kepemimpinan transformasional ini, pengaruh ideal, berpengaruh. Pengaruh dirinya itu pengaruh ideal ini ialah dia itu disiplin, dia itu taat aturan dan hal yang sebagainya. Kemudian sebagai seorang guru, jadi pemimpin transformasional ini dia mengajari bawahannya. Dia mengajari bawahannya. Kalau kalian mau seperti ini, kalian harus menjalankan seperti ini. Kalau kalian mau menjadi seorang kesiswaan, menjadi bagian kesiswaan, kalian harus pahami bagaimana jalur kesiswaan, bagaimana kita memahami siswa-siswa dalam satu sekolah ini. Jadi dia sebagai seorang guru, bukan sebagai seperti atasan, tapi dia mengajari bawahannya. Kemudian pertimbangan individu, dia mempertimbangkan individu dibandingkan, maksudnya pertimbangan individu itu dia melihat kondisi bawahannya itu seperti apa gitu. Selain dia menjadi guru, ya kita sebagai guru kan kita lihat anak ini seperti ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah, kepemimpinan ini seperti itu. Selain dia menjadi seorang guru untuk bawahannya, dia juga mempertimbangkan individu masing-masing daripada bawahannya.